menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari. Bagi mereka yang menuduh, ya tolong buktikan aja, tolong sampaikan kepada publik mana contoh-contoh di mana memang terjadi kelicikan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bangsa ini berhutang untuk mencetuskan sebuah naskah dasar negara Republik Indonesia sehingga terjadilah problematika atau dinamika antara 2018. Unjuk rasa demi unjuk rasa menyoal gelaran pemilu 2024 terus bergulir di negeri ini. Tudingan Sirekap yang gagap hingga dugaan kecurangan jual beli suara mewarnai pesta demokrasi 14 Februari lalu. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu memicu gerakan massa yang terjadi sporadis. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, massa unjuk rasa bahkan menerobos rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara yang digelar di tingkat kabupaten. Massa meminta KPUD Tasikmalaya menandatangani fakta integritas sebagai jaminan berlaku jujur, adil, dan transparan. Dalam C1 hasil, dalam D1 hasil dari Sirekap dan yang lainnya, dari saksi juga ada yang memang tidak sinkron. Nah, kami khawatir adanya manipulasi suara. Kami takut seperti itu. Di Polewali Mandar, massa juga menggeruduk lokasi rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Massa menyoal kinerja KPUD dan Bawaslu Polman yang dinilai tidak maksimal hingga terus terjadi kecurangan-kecurangan. Di Yogyakarta, massa bahkan menggelar aksi teatrikal menyindir anggota KPU yang kalah dibanding siswa sekolah dasar yang lebih piawai berhitung matematika. Di Jakarta, kantor KPU Pusat di Menteng juga tidak luput dari serbuan massa. Tiada hari tanpa diwarnai unjuk rasa di depan KPU. Massa yang tergabung dalam koalisi rakyat menggugat demokrasi menuntut Ketua KPU Hasyim Asy'ari mundur dari jabatannya. Di kawasan Senayan, massa juga mendatangi gedung DPR, mendesak dilakukannya hak angket untuk membuktikan dugaan kecurangan-kecurangan dalam pemilu kali ini. Tidak kurang dari 2.500 personel aparat gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak siang hingga sore hari, Jumat 1 Maret lalu. Kita melihat bahwa KPU sendiri beberapa kali itu mengakui kelalaian dia atau kesalahan sistem di dalam mengelola Sirekap. Kecurangan suara itu tidak hanya terjadi pada level presiden, baik itu dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI. Tuntutan mundur terhadap Ketua KPU sebenarnya sudah menggema sejak sebelum pemilu digelar. Massa menilai pimpinan KPU saat ini cacat etik sehingga harus menelurkan kebijakan-kebijakan kontroversial dan mengangkangi aturan. Tingkat kepercayaan publik terhadap KPU jatuh ke titik nadir, namun pimpinan KPU tetap bertengger di kursi jabatannya. Sejak Desember 2023 hingga kini, Komisioner KPU Pusat sudah bolak-balik disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. KPU dihadapkan pada 4 laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Pelapor menyoal penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 yang diduga syarat akal-akalan. Sebab di hari yang sama, KPU juga mengubah dan mengeluarkan peraturan baru nomor 19 tahun 2023 tentang syarat batas bawah umur calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun. Atas laporan tersebut, sidang DKPP 5 Februari 2024 mengabulkan sebagian tuntutan penggugat.
DKPP juga memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU, Hashim Asy'ari, selaku teradu. Ketua KPU dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, sementara 6 komisioner KPU lainnya dijatuhi sanksi peringatan keras. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hashim Asy'ari selaku teradu 1. Namun nyatanya, dijatuhi sanksi peringatan keras oleh DKPP tidak lantas membuat komisioner KPU surut langkah. Dugaan pelanggaran demi pelanggaran masih saja terus terjadi. Di lapangan, ditemukan banyak penyimpangan antara data unggahan C-Hasil dengan data KPU. Data rekap perolehan suara Pilpres versi KPU naik berkali lipat dibanding data C-Hasil yang diunggah oleh petugas Sirekap KPPS. Aplikasi Sirekap bermasalah dalam mengonversi gambar foto C-Hasil menjadi angka. Suara 207. Padahal di lapangan kita DPT aja cuma 219 yang milih. DPT-nya ada 250. Nah, dengan surat suara 257. Kemudian 277 plastron nomor urut 2. Dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara. Tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa merubah. Setiap ajukan, Bu. Ya. Ini kita laporkan. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini kita tadi udah sepakat kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai. Imbasnya tercatat sejak 15 hingga 27 Februari KPU harus merevisi dan mensinkronisasi data penghitungan suara di lebih dari 180.000 TPS. Itu pun dengan catatan, belum termasuk rekapitulasi penghitungan suara pemilu legislatif tingkat provinsi dan kabupaten kota. Perbaikan data rekapitulasi paling banyak dilakukan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, mencapai 154.541 TPS. By sistem atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali. Maka kemudian oleh sistem di klaster. Yang sudah terlanjur terpublikasi tetap terpublikasi, kemudian yang terklaster anomali kemudian kita lakukan koreksi-koreksi. Meskipun perbaikan dan sinkronisasi data penghitungan suara untuk pemilu legislatif relatif lebih kecil dibanding Pilpres, nyatanya juga cukup menuai polemik. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia meroket gila-gilaan di penghujung waktu. Publik mencurigai pesatnya lonjakan suara PSI bukan semata-mata anomali, melainkan syarat permainan sulap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.